Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nailul Munasa Fitri, NIM 2018-31071 dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode perhitungan SAW. Metode SAW. Metode SAW sering dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW atau Simple Additive Weighting adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW dapat membantu dalam pengambilan keputusan suatu kasus. Akan tetapi perhitungan dengan menggunakan metode SAW ini hanya yang menghasilkan nilai terbesar yang akan terpilih sebagai alternatif yang terbaik. Perhitungan akan sesuai dengan metode ini apabila alternatif yang terpilih memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Metode SAW ini lebih efisien karena waktu yang dibutuhkan dalam perhitungan lebih singkat. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Studi kasus. Suatu sekolah SMA negeri ABC akan melakukan pemilihan peserta didik baru. Terdapat 5 alternatif. Hitunglah menggunakan metode SAW. Untuk kriterianya dilambangkan dengan simbol C, di mana C1 ini matematika, C2 bahasa Indonesia, C3 bahasa Inggris, C4 IPA, C5 IPS. Dan C1 sampai C3 ini sifatnya benefit. Kemudian C4 dan C5 adalah sifatnya cost. Langkah pertama yaitu kita pembobotan terlebih dahulu, di mana C1 ini adalah matematika, C2 bahasa Indonesia, C3 bahasa Inggris, C4 IPA, C5 IPS. Dan nilainya yang matematika 30%, C2 20%, C3 20%, C4 15%, C5 15%. Kemudian diubah menjadi desimal. Yang 30% menjadi 0,3, 20% 0,2, dan seterusnya. Total pembobotan semuanya adalah 100% atau kalau desimalnya adalah 1. Kemudian ini adalah calon peserta seleksi atau alternatifnya, di mana ada peserta 5, yaitu Doni, Sinta, Rina, Dika, dan Jojo. Dengan kriteria ini nilainya: C1 matematika, Doni 0,9, Sinta 0,8, Rina 0,9, Dika 0,7, dan seterusnya. Begitu juga dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS. Yang maksimal pembobotannya adalah 1. Di sini bukan 90 karena maksimalnya adalah 1, jadi pakai desimal 0,9. Begitu juga dengan Sinta, Rina, Dika, dan Jojo. Selanjutnya, kita implementasikan nilai tersebut ke dalam matriks. Yang benefit ini tadi nilai yang matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini yang benefit. Di sini. Kemudian nilai cost-nya yang IPA sama IPS. Untuk rumus normalisasi nilai adalah sebagai berikut. Normalisasi nilai C1, C2, C3 yaitu di C1 0,9, di C2 0,8, di C3 0,9. Ini adalah nilai maksimalnya. Kemudian selanjutnya normalisasi nilai C1, C2, C3 yaitu nilai itu sendiri dibagi dengan nilai maksimalnya pada C1, C2, dan C3. Karena C1 nilai maksimalnya 0,9, maka nilai itu sendiri dibagi 0,9 semuanya. Begitu juga dengan C2.
C2 nilai maksimalnya 0,8. Jadi nilai itu sendiri dibagi 0,8. Sama juga halnya dengan C3. Nilai itu sendiri dibagi dengan nilai maksimalnya. Di C3 nilai maksimalnya adalah 0,9. Jadi ini dibagi 0,9 dan ini hasilnya. C1 0,9 dibagi 0,9 sama dengan 1 dan seterusnya. Kemudian sekarang menghitung normalisasi nilai pada C4 dan C5, di mana C4 dan C5 ini adalah cost-nya. Jadi berbeda dengan nilai yang sebelumnya. Kalau yang ini tuh yang dicari yang benefitnya. Jadi dia mencari yang maksimalnya. Kalau di cost itu nilai yang terendah yang dicari. Jadi C4 itu ada 0,7, C5 itu cost-nya 0,7. Selanjutnya kita menghitung normalisasinya dengan rumus yang ini, dimana nilai C4 nilai terendah dibagi dengan nilai yang ada pada peserta. Jadi ada 0,7 dibagi 0,8, terus 0,7 dibagi 0,7, karena di C4 itu nilai minimalnya itu adalah 0,7 dan di C5 0,7, sehingga C5 pun nilai minimal dibagi dengan nilai itu sendiri, dan ini hasil yang sudah dijumlahkan. Kemudian gabungan tabel hasil normalisasi. Ada C1, C2, C3, C4, dan C5 ini adalah hasil yang sudah dinormalisasi. Kemudian buat tabel hasil pembobotan, dimana dia ada VI sama dengan C sama dengan 1 sampai N, WJ, RIJ. Ada C1, C2, C3, C4, C5, C1 30%, C2 20%, C3 20%, C4 15%, C5 15%, dan yang bawah adalah desimal dari persennya. Kemudian kalikan dengan bobot. Jadi ini 0,3 dikali dengan 1 ini dari mana? 1 ini dari hasil normalisasinya. Ini dikali dengan bobotnya. Ada C1, C2, C3 sama. Ini dikali dengan bobotnya. Hasil dikali dengan bobot. Kemudian kalikan dengan bobot, ini adalah hasilnya, hasil yang sudah dikali. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah hasil seleksi alternatifnya. Sesuai dengan penjelasan dari awal bahwa metode SAW itu diambil dari alternatif yang nilainya terbesar. Dengan demikian, dari peserta di sini yang nilainya paling besar adalah Jojo. Jojo mendapatkan nilai tertinggi. Jadi alternatif nilai atau peserta yang lolos adalah Jojo. Demikian penjelasan metode SAW dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.